Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, belajar kali ini kita akan bicara tentang bangsa Belanda yang sampai ke Indonesia. Bagaimana ceritanya? Mari dengarkan baik-baik. Sebelumnya kita ketahui bangsa Portugis sudah memasuki wilayah kepulauan Indonesia di tahun 1511 di Selat Malaka hingga Maluku pada tahun 1521. Begitu juga bangsa Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. Dan kapankah atau bagaimanakah Belanda datang ke wilayah Indonesia? Yang kita tahu bahwa mereka sampai di Indonesia 1596. Anak-anakku kelas 11, Belanda pada saat itu masih merupakan negara bagian Spanyol. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk melepaskan diri daripada Spanyol, yang kita kenal dengan revolusi 80 tahun. Revolusi itu sendiri terjadi tahun 1566. Di tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Walaupun pada saat itu Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol. Oleh karena itu Belanda dilarang berdagang di Lisabon. Akhirnya Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha mendapatkan rempah-rempah seperti yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol. Orang-orang Belanda mulai mencari jalan ke dunia timur atau tanah Hindia, tempat penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar mencari dunia timur, tanah Hindia, melalui daerah kutub utara. Karena keyakinan bahwa bumi itu bulat, sekalipun dari utara atau barat akan sampai di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah kepulauan yang disebut Novaya Zelmia. Dia berusaha kembali, namun ia meninggal di perjalanan. Ada seorang perahu Belanda yang bernama Cornelis de Houtman bersama sahabatnya Peter de Keyser melakukan pelayaran di tahun 1595. Kedua pelaut ini bersama armadanya 4 buah kapal yang terdiri dari 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya mendarat di Banten sesuai dengan niatnya untuk berdagang. Maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banten. Di kerajaan Banten pada masa itu pemerintahan dari Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis
Dengan adanya hasil rempah-rempah yang melimpah, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongannya, kadang-kadang berlaku kasar terhadap pribumi. Hal ini tidak diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Rakyat mulai mengusir orang-orang Belanda. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Ekspedisi berikutnya segera disiapkan kembali ke Nusantara. Rombongan dipimpin oleh Jacob van Heemskerck. Armada ini tiba di Nusantara pada tahun 1598 dan mendarat pula di Banten. Heemskerck dengan kawan-kawannya bersikap licik. Ya, mereka mula-mula melakukan aktivitas perdagangan. Ya, kapal-kapal mereka berlayar dari timur hingga sampai ke Tuban. Dari Tuban pelayaran dilakukan menuju ke Maluku. Di bawah pimpinan Yakon van Neps sampai di Maluku pada tahun 1599. Orang Belanda tetap diterima baik ya, oleh orang Maluku. Karena pada saat itu Maluku sedang berkonflik dengan orang-orang Portugis. Orang-orang Belanda diterima dengan baik, diberi kebebasan berdagang. Pelayaran dan perdagangan orang Belanda di Maluku mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Sehingga makin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar ke Maluku. Dari uraian tersebut di atas, ya, berbagai taktik strategi yang dilakukan oleh orang Belanda untuk menguasai rempah-rempah di Banten dan di Maluku dengan memanfaatkan situasi, ya, akhirnya mereka dapat menguasai Maluku secara perlahan. Ya. Kita lanjutkan bagaimana dengan bangsa Inggris. Seperti halnya bangsa Belanda, ya, bangsa Inggris ingin mendapat keuntungan yang besar dalam perdagangan rempah-rempah. Seperti bangsa Belanda, Inggris pun dapat memperoleh rempah-rempah yang murah dari Lisabon. Rempah-rempah kemudian diperdagang di Eropa Barat dan di Eropa Utara. Ketika Inggris terlibat konflik dengan Portugis, Spanyol, apalagi Portugis di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris tidak bebas mendapatkan rempah-rempah di Spanyol. Orang Inggris, ya, datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Inggris pertama kali sampai di India di dalam penjelajahannya pada tahun 1498. Mereka mengikuti rombongan dari bangsa Portugis, yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1600, pedagang-pedagang Inggris
membentuk kongsi dagang yang dikenal dengan EIC, East Indies Company. Dilanjutkan orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cambridge, membentuk beberapa kantor dagang pada tahun 1604 di Ambon, Makassar, Jepara, Jayakarta. Inggris berhasil membangun kantor dagangnya yang dikendalikan dari Kalkuta. Bagaimana Belanda? Kerajaan Belanda sendiri bersama parlemennya pada tahun 1598 mengusulkan antar kongsi dagang Belanda untuk bekerja sama. Usul ini baru terrealisasi pada tanggal 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah kongsi dagang Belanda yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Dalam bahasa Indonesia, Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur, Kongsi Dagang Hindia Timur. VOC ini memiliki banyak kewenangan dan hak, misalnya melakukan monopoli, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, memerintah. Kewenangan ini disebut hak oktroi. Demikianlah anak-anakku, bagaimana ekspansi VOC berhasil mengusir Portugis di Ambon, ya. Akhirnya mendirikan benteng New Victoria. Belajar yang rajin anak-anakku, semoga memahami materi-materinya dengan mudah. Ayo belajar, penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.